Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Baihaqi Ibnu Faizal dengan NIM 22020460089. Tujuan saya mempresentasikan materi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis model bisnis Warmindo menggunakan bisnis model Canvas. Baik, warung makan Indomie atau yang lebih dikenal dengan sebutan Warmindo merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan konsep yang sederhana dan harga yang terjangkau, Warmindo menjadi pilihan favorit bagi pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran. Meskipun terlihat sederhana, Warmindo memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola dengan strategi bisnis yang tepat. Oleh karena itu, analisis menggunakan pendekatan Business Model Canvas atau BMC menjadi penting untuk memahami dan mengembangkan model bisnis Warmindo secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pada Business Model Canvas atau BMC akan membahas 9 aspek. Apa saja aspek-aspeknya? Yang pertama, Customer Segments atau segmen pelanggan. Pada aspek ini, Warmindo menyasar segmen pelanggan seperti mahasiswa, perantau, pekerja kantoran kelas menengah ke bawah, warga sekitar lingkungan usaha, serta pecinta makanan praktis. Segmentasi dapat diperluas secara geografis, kawasan kos, pasar psikografis, pecinta makanan praktis dan nyaman, serta perilaku pelanggan larut malam, strategi seperti loyalty card atau promo reguler dapat meningkatkan kunjungan pelanggan tetap. Yang kedua, value propositions atau proposisi nilai. Pada aspek ini, Warmindo menawarkan harga makanan yang murah, penyajian cepat, rasa yang familiar dan customizable, serta tempat santai untuk makan atau nongkrong. Nilai tambah dapat berupa variasi menu kreatif, Warmindo Korean Style susu keju, fleksibilitas topping, serta suasana warung yang instagramable. Yang ketiga, channels atau saluran. Pada aspek ini, penjualan dilakukan secara langsung di tempat melalui pemesanan via WhatsApp atau bekerja sama dengan layanan ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Promosi dilakukan lewat media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang keempat, customer relationships atau hubungan pelanggan. Pada aspek ini, hubungan dengan pelanggan dijaga melalui pelayanan ramah, pemberian bonus, komunikasi informal, serta responsif terhadap masukan pelanggan. Media sosial dapat digunakan untuk polling menu baru, lomba kreasi pelanggan, dan memperkuat branding dengan nama menu yang unik. Yang kelima, revenue streams atau sumber pendapatan. Pada aspek ini, pendapatan diperoleh dari penjualan makanan dan minuman, topping tambahan, serta layanan pesan antar dan potensi kerja sama sponsor. Warmindo dapat menambah pendapatan dari cross-selling, minuman kekinian, produk turunan, sambal atau keripik mie, hingga pelatihan bisnis franchise. Yang keenam, key resources atau sumber daya utama. Pada aspek ini, sumber daya utama meliputi dapur, peralatan masak, bahan baku, lokasi strategis, tenaga kerja, serta jaringan dengan distributor. Kemudian perlu adanya sistem kasir digital sederhana, resep khas sebagai keunikan, serta SDM yang multitugas. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas kunci. Pada aspek ini, aktivitas utama mencakup penyajian makanan, menjaga kebersihan dan kualitas, promosi, serta pengelolaan stok dan keuangan harian. Quality control, pelatihan karyawan, serta inovasi menu berkala menjadi kunci meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedelapan, key partnerships atau kemitraan kunci. Pada aspek ini, Warmindo bekerja sama dengan pemasok bahan makanan, distributor, aplikasi layanan antar,
serta komunitas lokal untuk promosi. Kemitraan strategis dengan pemilik ruko, komunitas mahasiswa, serta supplier tetap dapat menekan biaya dan memperluas jangkauan. Yang ke-9, cost structure atau struktur biaya. Pada aspek ini, biaya utama mencakup pembelian bahan, sewa tempat, gaji pegawai, listrik dan air, serta biaya promosi dan peralatan. Penting memisahkan biaya tetap dan variabel, serta mengontrol rasio HPP. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan pembelian grosir dan pencatatan rutin. Kesimpulan pada kali ini, melalui pendekatan bisnis model Canvas, dapat disimpulkan bahwa bisnis Warmindo memiliki struktur yang sederhana namun cukup efektif dalam menjangkau pasar menengah ke bawah. Dengan lokasi strategis, pelayanan cepat, serta harga terjangkau, Warmindo memiliki peluang besar untuk berkembang. Penguatan dalam aspek promosi digital, diversifikasi menu, dan manajemen keuangan yang baik dapat menjadi kunci sukses dalam memperluas usaha Warmindo secara berkelanjutan. Dengan strategi yang inovatif, berbasis digital, dan kolaboratif, Warmindo berpotensi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai bisnis waralaba lokal. Pendekatan modern yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang.